Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang tujuan dari perjalanan menempuh padang gurun. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Kau sungguh baik bagi kami. Kau memerintah atas hidup kami supaya kami selalu hidup dalam kehendak Tuhan, dan kami mau jadi anak-anak Tuhan yang menjadi taat kepadamu Tuhan. Terima kasih atas pimpinan hidup kami. Terima kasih Kau tuntun kami sampai kedatanganmu Tuhan. Berikan umur panjang, nafas hidup Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, nafas hidup Allah terus Kau berikan kepada kami, ada penuh kuasa Allah yang maha tinggi. Terima kasih pertanyaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Terima kasih Kau telah menyelamatkan kami dari sana roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, roh maut dan harimau, roh malaikat maut, roh malaikat maut, roh segala penyakit apapun, termasuk COVID-19, varian apapun, dipatahkan kuasanya dengan nama Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada pembacaan renungan malam ini Tuhan, firman Tuhan tentang tujuan dari perjalanan padang gurun. Biarlah Allah Roh Kudus menggenapi hamba-Mu dan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin. Kita membaca di Imamat 23 ayat 17 ya. Imamat 23 ayat 17. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Ya, jadi di sini untuk apa ya tujuan dari perjalanan menempuh padang gurun? Kita akan membahas ada 4 hal, tapi kita bahas satu-satu, yaitu untuk apa? Untuk mengenyahkan dosa di dalam kehidupan kita. Jadi tujuan padang gurun itu adalah untuk mengenyahkan dosa di dalam kehidupan kita. Tuhan menggunakan padang gurun untuk berurusan dengan dosa di dalam kehidupan kita. Ya, korban persembahan di hari Pentakosta adalah roti yang dimasak dengan ragi. Ya, tadi kita baca di Imamat 23:17 yang melembangkan dosa. Karena itu baptisan Roh Kudus tidak mengenyahkan dosa di dalam hidup kita. Ya, tekanan-tekanan dan ujian-ujian yang dialami di padang gurun kehidupan kita mengenyahkan berbagai bidang dosa. Jadi ada tekanan-tekanan dan ujian-ujian yang dialami di padang gurun kehidupan kita itu akan mengenyahkan maksudnya kehidupan dari berbagai bidang dosa. Seperti ketidakpercayaan, keluhan, dan kecaman. Nah, biasanya kalau kita lihat di padang gurun itu banyak situasi yang mengeluh, tidak percaya dan kecaman. Nah, ini yang mau dienyahkan supaya manusia itu tidak ada lagi keluhan, tidak ada kecaman, tidak ada ketidakpercayaan, tetapi percaya penuh pada Tuhan sebagai pengendali hidup kita yang benar-benar memimpin hidup kita ke dalam kehidupan kerajaan Allah ya. Karena sebenarnya kita ini milik Allah sebenarnya ya. Jangan sampai dosa itu menjadi bagian milik Tuhan. Tuhan itu tidak mau kaum pemelindungan dengan dosa, tapi Tuhan sangat mengasihi orang berdosa dan Dia tidak suka sama dosa, benci dosa, tapi mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa itu bertobat, berbalik kepada Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi ya. Tujuannya itu karena Tuhan menebus kita dari segala kesalahan-kesalahan dosa-kesalahan kita. Dengan darah nambala dari Yesus Tuhan kita dibersihkan, disucikan, kuduskan dari segala dosa-kesalahan kita. Jadi itulah tujuan dari perjalanan menempuh padang gurun, untuk mengenyahkan dosa di dalam kehidupan kita. Ada 4 hal besok ya, yang kedua. Besok kita akan bahas malam yang kedua. Haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Kau sungguh baik bagi kami. Kami menyadari bahwa tujuan padang gurun di kehidupan kami adalah untuk mengenyahkan dosa dalam kehidupan kami. Kami mengenyahkan dosa, kami tidak mau berbuat dosa lagi, tidak mau berbuat apa yang menyakiti hati-Mu Tuhan, berbuat kedagingan, hawa nafsu, keduniawian. Kami tidak mau Tuhan, kami mau berbuat seturut kehendak-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan yang berkenan di hati-Mu. Jadikan kami Tuhan terus alat pilihan bagi-Mu yang berkenan di hati-Mu, dan kami mau Tuhan sebagai alat pilihan bagi-Mu dikhususkan oleh Roh Kudus untuk tugas yang ditentukan Allah Roh Kudus sendiri untuk bagi kemuliaan-Nya. Pakailah aku Yesusku bersama anak-anakku dan Bapak Ibu Saudara, bersama suami istri anak-anak mereka, bersama keluarga besar mereka,
untuk jadi alat pilihan bagi Tuhan, dan pakailah kami sebagai terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadikan kami terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, untuk melakukan perintah agung Tuhan, amanat agung Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, lindungi kami dengan darah Tuhan Yesus Tuhan, dan kami Tuhan berdoa di dalam Tuhan Yesus, berikan kami tidur nyenyak, bangunkan besok pagi jam 4 jam 5 untuk dapat melakukan saat teduh dengan tubuh disegarkan. Kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur, roh kematian mendadak, roh sesak napas, roh serangan jantung, roh santet, kuda-kuda, sihir, tenung, tumbal, roh maut dan segala maut dipakarkan, memberikan maut, roh segala penyakit perut, demam akut abdomen, kuasa gelap, roh penyakit virus corona, varian apapun, batuk pilek, sakit lambung, dipatahkan kuasanya dengan bala Tuhan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Tuhan, kami berdoa dalam syukur, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.